Saya tetap fokus ke pasar karena langganan-langganan bapak saya pun di situ gitu. Terus gimana ya, saya pun lebih jaga otentik, rasa otentiknya sih Bang. Nah, jangan sampai dipegang orang gitu kan. Kalaupun orang yang megang itu tuh ya enggak tahu lah, kata orang sih lain tangan lain rasa gitu kan. Nah, ya saya tuh biasanya turun dari rumah itu kan jam setengah 6. Jam setengah 6 saya turun. Nah, di sanalah saya ngolahnya gitu kan. Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, rempah-rempahnya saya ini lagi, saya olah lagi. Terus buat roti canainya pun di sana gitu. Kalau untuk spesifik ngerjakan lagi itu enggak lah karena kan udah ke kakak saya. Di Pontianak itu keberagaman kulinernya lumayan banyak ya. Kita tahu bahwa Pontianak ini kaya akan suku, budaya, bahkan bangsa. Makanya ada beberapa kampung di kota Pontianak yang melambangkan dari mana mereka berasal. Otomatis kulinernya juga terjadi akulturasi. Ada banyak kuliner yang berhasil diadaptasi menjadi selera masyarakat di Pontianak. Kalau merujuk ke kuliner-kuliner yang khas ada di kota Pontianak, mungkin kita melihatnya ke 3 suku besar ya, seperti Melayu, Dayak, dan juga Tionghoa. Kuliner Tionghoa mungkin yang paling sering kita dengar itu coipan atau cai kue. Nah ini juga ya, susah dicari di luar kota Pontianak dan ini menjadi salah satu makanan yang kalau orang luar datang ke sini menjadi hal yang wajib. Nah mungkin kalau dari suku Dayak itu ada pansoh ya, ayam atau daging lainnya yang dimasak di dalam bambu. Terus makanan-makanan lain yang berpengaruh terhadap budaya lokal dari Arab maupun India, mungkin roti canai kali ya. Karena kalau di India sendiri makan roti itu cocolannya bukan kari seperti yang ada di Pontianak, tapi lebih ke makanan-makanan vegetarian seperti itu. Saya itu dari subuh udah selesai semua, disiap-siapkan ayam, kambing, sapinya apa tuh udah saya kemas semua. Jadikan satu tempat dibagi 2 lah. Untuk yang ayam kambing tuh dibagi 2 untuk di tempat di Hijaz sama di Pasar Tengah. Udah itu saya singgah ke Pelamboyan belanja lah untuk besok lagi kan. Saya pulang ke rumah lagi bawa barang belanjaannya untuk siapkan untuk besok lagi. Cuman kalau ayam, kambing, sapi itu
kita agak siang, belanja tuh jam 12 atau jam setengah 1. Karena kan kita nengok stok keadaan barang dulu, yang mana masih ada, yang mana udah habis tuh. Baru kita ke pasar tengah, tempat langganan ke Gertak 3, langganan tempat ayam, kambing, sapi. Jadi kegiatan saya tiap hari tuh kayak gitulah. Ya, rempah-rempahnya memang dari orang tua, dari turun temurun lah. Rempah-rempahnya asli, ndak kita beli dari pasar jadi atau apa, ndak. Kita racik sendiri. Rata-rata cane Pak Ali ini cane yang paling balance rasa rempah-rempahnya dan rasa bumbunya. Antara gurih, manis, asin, dan rempah itu balance. Ada beberapa penjual cane lain yang lebih light, ada juga yang lebih bold. Nah, Pak Ali ini di tengah-tengah, balance. Kalau bumbu itu kan, karena kan kebetulan kan itu kan resep rahasia dari Nyang sebelumnya kan. Nah, jadi itu ya sih yang kita pakai. Yang pasti bumbu kita racik sendiri, ndak beli bumbu jadi. Mungkin pun ada yang rempah, itu tuh rempah bubuk. Kan udah banyak kan? Rempah bubuk yang udah banyak, terus tinggal dicampur-campur gitu. Kita ndak kayak gitu. Maka biasa stok tuh 2 hari sekali. Tergantung kalau habis ya besoknya kita giling lagi gitu. Jadi tuh rempah basah bukan rempah kering. Rasa pun beda gitu. Asin gitu, tambah. Seperti yang itulah kan proses roti canai itu kan nggak simple. Banyak proses kan dari adonan. Udah adonannya tuh mau dikembangkan lagi, udah kembang mau dibulat-bulatkan lagi. Nah, nanti mau ditebar lagi, udah ditebar dikembangkan lagi kan. Banyak sih prosesnya. Emang harus punya skill baru bisa buat itu. Cane Pak Ali kebetulan saya beberapa kali makan ke tempat ini. Dari awal mula sebelum dia berpindah ke lantai 2 itu dari bawah. Dan sekarang itu sudah masuk ke generasi keempat. Nah, sementara Pak Ali sendiri itu generasi ketiga. Berarti makanan ini sudah cukup lama populer. Dari beberapa penelitian tentang kuliner yang saya baca, cane Pak Ali ini adalah cane pertama yang dijual di kota Pontianak. Nah, cane-cane lain itu merupakan pecahan karena saudara atau juga karena pernah bekerja di cane Pak Ali, kemudian mereka membuka kedainya sendiri. Nah, cane Pak Ali sekarang berada di tengah pasar di lantai 2. Walaupun kalau saya bilang tempatnya sepi ya, karena di sekitarnya tidak ada orang jualan. Tetapi karena pelanggan yang mencari cita rasa tersebut, dia tidak susah untuk mencari pasarnya. Sudah ada pasar dari zaman dulu. Cane itu sebenarnya, cane atau cana itu roti ya. Roti yang sangat populer di India. Jadi roti itu dibuat dengan tepung tentu saja. Lalu harus mencapai kekenyalan tertentu ya pada waktu dia membuat dough, baru kemudian itu nanti akan digoreng. Nah, digoreng ini di atas namseng, harus di dalam namseng atau permukaan yang datar.
Nah, biasanya untuk memberikan rasa gurih itu mereka menggunakan lemak dari daging sapi. Nah, itu dia. Kalau di sini sudah menggunakan minyak dari hewani untuk membantu rasa gurih karena sudah berakulturasi tadi. Entah itu menggunakan minyak padat dari lemak daging sapi atau menggunakan minyak dari kelapa atau kelapa sawit. Kalau roti canai kita nih gimana ya, udah nyatukan dengan orang Pontianak lah. Lebih agak tebal rotinya. Rempahnya pun enggak terlalu rempah benar gitu kayak di India ataupun ya di Malaysia lah, mungkin katanya kan kuah rempahnya kan agak kuat. Kalau canai ini yang saya tahu sih memang dari dulu bapaknya, bapak udah almarhum mungkin Pak ini. Dan dulu waktu kecil-kecil juga sering dibawa sampailah sekarang masih sering rutin dalam sebulan tuh 2 kali lah biasa. Rasanya tuh kayak gimana ya? Pertama canainya tuh lembut, dagingnya juga terasa, apalagi karinya itu khas, beda dengan yang lain. Paling sering tuh sama teman-teman makan siang kayak gini, makan siang ya udah kesini. Minimal tuh bertiga berempat pasti. Ya memang yang memang senang roti canai, teman yang nggak pernah kita bawa ngulang pasti. Biasanya untuk makanan-makanan yang punya cita rasa otentik itu justru tidak berada di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian. Biasanya mereka berada di dalam gang, berada di tengah pasar, atau justru menggunakan rumah pribadinya sebagai tempat untuk berjualan makanan. Dan karena makanan ini sudah menjadi legenda dan cocok untuk lidah orang kebanyakan, mereka tidak sulit mencari pelanggan. Pelanggan yang justru menghampiri mereka. Karena tempatnya baru, nggak tahu jadi gitu. Pernah ngelihat sih di IG atau di medsos ada tempat makan roti canai di lantai 2. Rumi baru tahu di sini. Long weekend Kamis Jumat tuh Waisak gitu ya. Jadi kalau kita makan canai di tempat Pak Ali, ada aftertaste dari rempah yang terasa lebih ledar, tapi ada manis-manisnya, ada aromanya. Jadi aftertaste-nya ini membuat dia punya cita rasa yang khas. Ditambah lagi, kalau kita lihat sekilas, canai Pak Ali ini menggunakan santan, tapi sangat tipis santannya. Sementara kuahnya ini kental. Kalau saya boleh tebak, ini mungkin menggunakan kacang-kacangan, entah itu kacang hijau atau apa, sehingga dia menjadi lebih kental. Cita rasanya nati atau sedikit nati itu ada rasa kacangnya, gurih dan berempah. Karena di aftertaste-nya sangat terasa. Nah, apalagi akulturasi yang paling nampak di sepiring canai Pak Ali itu adalah penggunaan jeruk Pontianak atau jeruk kasturi. Saya yakin di tempat lain di luar Pontianak tidak ada orang makan kari dengan jeruk kasturi. Itu dia kalau kita berbicara cita rasa dari canai Pak Ali. Kalau untuk roti,
untuk daging, untuk kentang, ya itu bisa kita dapatkan di mana-mana. Dagingnya empuk, kentangnya empuk, roti canainya crispy dan chewy di dalam. Itu semua kita bisa dapatkan di cane-cane lainnya. Roti canai itu kadang bisa dikatakan semua sama rasanya roti canainya. Cuman beda di tiap-tiap kuahnya. Jualannya mungkin karena udah bawa nama dari ini kali ya, dari nyang saya gitu kan. Rasanya pun mungkin pun menurut orang lah ya, kita pun nggak tahu kan. Kalau cocok rasa ya pasti dikunjungi kan. Nah mungkin gitu. Selain tadi saya bilang ada lapisan minyak merah itu ya, yang terjadi atas proses pemasakan yang cukup lama dari cabai ya. Itu ada satu lagi nih, kalau misalnya Anda berkunjung ke Cane Pak Ali, Anda harus melihat namseng yang digunakan. Itu namsengnya tebal, mungkin saya tebak umurnya udah lebih dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu namsengnya sangat tebal dan sangat baik untuk menyimpan panas. Jadi kalau namseng itu dipanaskan benar-benar dikasih G ya, atau minyak daging sapi, itu minyaknya tidak akan gosong. Jadi begitu cane dimasukkan di sana, itu matangnya akan bagus, rata. Di luarnya gurih atau crispy, di tengahnya masih chewy. Kalau goreng cane itu kalau yang bagus, roti ndak bantat, minyaknya benar-benar panas. Minyaknya benar-benar panas, terus kualinya juga, bahan ininya juga sih ngaruh. Bahan wajan wadahnya tuh juga ngaruh. Kalau tipis itu cepat gosong. Nah, kalau tebal, biarpun tebal lama panas, tapi kalau udah sekali panas, itu tuh masaknya sebentar terus hasilnya pun bagus gitu. Ya itulah kebakaran. Waktu itu tuh kan kebakaran juga. Tak lama bapak saya meninggal sih. Meneruskan kebakaran. Terus barang-barang pun dijarah gitu kan sama itu. Nah, Terakhir tuh kebakaran terbesar yang ya terbesar lah di Pasar Tengah tuh. Yang lelong tuh udah rata dengan tanah. Di lelong tuh 2016-2017 lah tuh kebakaran terbesar di Pasar Tengah. Jadi itu posisi saya pun masih turun jualan. Jadi selama berapa bulan tuh saya jualan di halaman jalan dulu lah, bentang meja kursi. Jadi keadaan langganan tuh terpaksa makan dalam keadaan terbuka lah, di jalan terbuka gitu. Debu gak apa itu ya tuh kadang tuh saya ingat-ingat tuh. Semenjak orang tuh udah tada, Acek yang punya warung kopi itu pun, yang punya ruko itu pun udah ninggal. Kebakaran. Jadi itulah yang buat saya sedih tuh. Sempat iyalah bingung juga lah kan. Gimana, jadi sementara juga pindah lagi keluar jualan di pinggir jalan tuh. Nyang saya asal-muasalnya tuh roti cane, mie tambi, ikan rempah. Itu memang nyang saya yang dulu yang paling terkenal, karena memang tidak ada pedagang-pedagang lain. Kalau nyang saya itu kan di tepi sungainya tuh, yang kapuas besar tuh kan, yang tepi sungainya tuh kan, Pasar Ikan Lama. Kalau bapak saya itu kan agak ke dalam sedikit. Nah dulu tuh pun bapak saya pernah cerita, pas di tempat nyang saya tuh pun karena nyang saya udah roti cane, jadi beliau jualan mie tambi dulu. Dulu saya di Jalan Asahan tuh
ruko warung kopi. Di situ pun ada puluhan tahun juga sih saya dengan bapak sih terutama. Puluhan tahun nggak bapak di warung kopi itu. Nah, disitulah dia tuh yang dari warung kopi itu tuh hampir 40 tahun sampai beliau meninggal sekitar 38, 39 tahun lah di situ. Kayak dari situ pun udah ramai gitu. Ya enak lah kalau masa jualan bapak dulu memang ramai zaman-zaman bapak tuh. Jadi tuh gimana ya, langganan tuh udah kita kadang belum datang tuh langganan udah pada nunggu semua. Nah itu yang enaknya, yang semangatnya tuh jualan zaman bapak dulu. Kita begitu datang langganan tuh udah penuh duduk di meja, udah nunggu kita datang. Jadi sama. Jadi abis Enyang, bapak saya sebenarnya pun bukan nggak bapak, datuk saya lagi, orang tuanya bapak lagi. Yang pertama yang warung kopi di Jalan Hijaz tuh, dia nawarkan bapak saya, mau ndak neruskan usaha ini. Jadi bapak saya bilang, boleh. Nah jadi bapak saya yang neruskan usaha datuk lagi, sebenarnya sih empat generasi. Nah, abis Enyang, datuk saya, bapak saya, ayah saya, sama Ipit. Jadi tempat makan yang jadul ya, tempat makan yang klasik, biasanya tuh ada dua komponen yang bisa kita dapatkan. Pertama homey, kedua hearty. Dan mereka menghadirkan sebuah rasa dari masa lampau. Yang kalau misalnya Anda dibesarkan dengan makanan itu, tidak hanya rasa dan kenikmatan yang Anda dapat, tapi sebuah kenangan. Ini yang nggak bisa Anda dapatkan dari tempat makan lain. Dalam semangkuk itu sudah ada kebahagiaan yang siap Anda santap. Wah, itu luar biasa. Anda bisa flashback ke 20 tahun lalu, saat Anda masih kecil, tangan Anda digenggam sama ayah atau ibu. Ayo nak, kita makan cane. Dan itu merupakan makanan mewah saat itu. Disitulah kenangan, rasa, kebahagiaan tumpuk jadi satu.